Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang berbahagia, yang saya muliakan, para alim ulama, imam besar kita, Bapak Ibu pengurus Masjid Asy-Syakirin beserta jamaah yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Ya, mungkin banyak yang berbuka dulu ya, jadi pulang makan. Karena hari ini hari Tasu'ah, hari ke-9. Makanya wajah-wajah ibu puasa itu tahan sabar dulu ya. Jadi hari ini kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali di tahun yang baru 1448 Hijriah. Kita sudah meninggalkan tahun 1447 Hijriah. Artinya Allah masih beri kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena yang namanya hidup, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, kami tidak ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Maknanya setiap hari hendaknya kita memperbaiki diri. Setiap hari perbaiki diri kita, istiqamah kita dalam ibadah, hindarkan maksiat. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu adalah orang yang semakin Allah berikan kesempatan umur, maka semakin menjadi orang baik dia dalam sehari-hari. Maknanya setiap hari kita memperbaiki diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum Allah yang akan menghitungnya. Karena Allah tidak pernah salah hitung. Maka kita dulu yang menghitungnya. Bagaimana cara menghitungnya? Wal tanzur nafsun, tengok dirimu, kata Allah. Lebih banyak mana yang kita buat, kebaikan atau keburukan? Jadi bisa kita hitung, karena yang tahu diri kita adalah kita sendiri. Yang tahu aib kita, kekurangan kita, dosa kita adalah kita sendiri. Pertanyaannya, mau tidak kita untuk berubah? Karena yang merubah kita sendiri adalah juga diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum itu kecuali dia sendiri yang akan berubah. Makanya dengan bergantinya tahun, hendaknya bertambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi malam ini kita dapat malam yang sangat mulia. Kita sudah masuk malam 10 Muharram yang disebut Asyura. Asyura itu bahasa Arab. Asyara. Apa artinya tuh Asyura itu? 10. Muharram hari yang ke-10. Dan dulu hari ini diagungkan oleh orang-orang Yahudi.
Jadi orang Yahudi di 10 Muharram itu dia berpuasa. Mereka berpuasa. Yahudi itu setiap 10 Muharram. Kenapa dia berpuasa? Karena hari itu diselamatkannya bangsa Bani Israel melalui Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun la'natullah. Jadi laut itu terbelah, laut merah itu terbelah di 10 Muharram. Maka banyak Allah buat di 10 Muharram ini. Diterimanya tobat Nabi Adam juga di 10 Muharram, Pak. Ya. Jadi Nabi Adam itu kan punya dosa itu. Apa dosa Nabi Adam, Bu? Buah khuldi dibuang oleh Allah ke dunia. Itu tidak dipedulikan. Ya, Allah biarkan. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran itu apa? Nabi Adam itu bertobat kepada Allah. Ya, fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim dalam Al-Baqarah. Ketika Nabi Adam diberikan oleh Allah kalimat fataba alaihi, maka ketika itu Adam bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak ada kita yang tak hafal doa itu. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Adam setiap saat. Rabbana zalamna, ya Allah, kata Nabi Adam, zalamna, kami telah zalim diri kami. Makanya Pak, ayat Al-Quran yang berhubungan dengan bulan-bulan haram, ujungnya apa? Wala tuzlimu anfusakum, kata Allah. Asy-syahrul haram, bulan-bulan haram itu Allah ciptakan. Inna iddatash syuhur indallahi 12 sahran. Sesungguhnya Allah menciptakan bulan itu 12. Dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Berapa, Bu? 4 bulan haram, Pak. Yang kemarin dimulai di bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram. Apa akhir ayat itu? Wala tuslimu anfusakum. Jangan kalian zalim diri kalian. Seperti apa menzalimi diri itu? Apa contoh kita zalim terhadap diri kita tuh, Pak? Berbuat maksiat itu zalim terhadap diri namanya itu. Ya, menyebut aib orang lain, bukan kita zalim ke orang. Tapi zalim kepada diri sendiri. Karena itu mengandung dosa. Makanya doa Nabi Adam itu, Rabbana zalamna, ya Allah, kami telah zalim terhadap diri kami. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni kami ya Allah, wa tarhamna, engkau tidak sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Kapan taubat ini diterima oleh Allah? Pada tanggal 10 Muharram. Jadi Nabi Adam itu diterima taubatnya oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Ini banyak di Muharram ini peristiwa-peristiwa terjadi. Terus apa lagi? Diselamatkannya Nuh dari banjir. Jadi nampaknya Muharram itu menyelamatkan. Nabi Adam diselamatkan dari dosanya. Diterima taubatnya tuh, Pak, di 10 Muharram. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun.
membelah Laut Merah. Lalu dosa mah pasukan belakang. Maka Allah tengokkan mukjizatnya. Ya, maka Allah katakan belah lautan itu. Nabi Musa melemparkan tongkatnya, laut itu terbelah. Mereka selamat waktu itu. Itu terjadi pada 10 Muharram. Terus apa lagi? Selamatnya Nabi Nuh dari banjir. Mungkin semua kita tahu kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Banjir seluruh dunia ini. Mereka terombang-ambing. Bekal sudah mau habis. Daratan dah muncul-muncul, Pak. Ditengok daratan dah muncul-muncul. Bekal sudah mau habis. Akhirnya dicampur bekal itu semuanya. Menjadi bubur. Jadi bekal yang banyak-banyak tadi dikumpul di kapal Nabi itu tadi menjadi bubur. Akhirnya mereka menemukan daratan, mendarat, dan itu terjadi pada 10 Muharram. Maka populer kalau di pondok pesantren apa namanya? Bubur Asyura. Bubur Asyura. Berbukalah dengan bubur Asyura tadi. Mengenang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ingat dengan kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Terus apa lagi? Selamatnya Ibrahim alaihissalam dibakar dari api. Jadi memang yang selamat-selamat aja, Pak. Makanya kalau kita ingin selamat, di Muharram inilah kita berbanyak amal. Salah satu motivasinya. Ketika Ibrahim itu berhadapan dengan Raja Namrud, datang Raja Namrud. Apa kata Raja Namrud? Hai Ibrahim, tinggalkan Tuhan. Ibrahim tak mau. Dia tetap bertahan bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Millah Ibrahim. Sementara Namrud sudah mendeklarasikan dia sebagai Tuhan. Maka raja yang menganggap dirinya Tuhan itu kan ada dua. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Namrud. Akhirnya disediakan kayu bakar. Nabi Ibrahim diikat, langsung dibakar. Tapi Allah katakan apa? Kul ya nar bardan wa salamun ala Ibrahim. Apa kata Allah? Hai api, bardan, dingin engkau. Jadi sifat api yang membakar tadi dicabut oleh Allah, sehingga api itu menjadi dingin. Dingin api tadi. Wassalamun ala Ibrahim. Selamatkan Ibrahim alaihissalam. Kapan terjadi itu? 10 Muharram. Terus apa lagi? Diselamatkan Nabi Syuaib dari matanya yang buta. Nabi Syuaib itu buta saking sering menangis. Apa yang ditangiskan oleh Nabi Syuaib? Anaknya Yusuf alaihissalam. Anak Nabi Syuaib itu siapa namanya, Bu? Yusuf. Yusuf itu dibawa oleh, itu panjang kisahnya tuh. Sampai dia dibeli. Sampai Nabi Yusuf itu jadi budak. Saganteng-ganteng Nabi Yusuf, setampan-tampan Nabi Yusuf, dia pernah dijual. Dijual di pasar, dikasih merek. Siapa yang mau beli? Belilah. Untung yang membelinya itu orang kaya, menteri keuangannya Mesir. Ya, Kitmir namanya. Ada belinya Yusuf tadi. Masih anak-anak itu nggak dibeli. Rupanya Yusuf itu makin besar, makin ganteng dia. Makanya kalau ada nama Yusuf nak ganteng, lu salah.
makin ganteng. Sementara istri sang menteri tadi namanya Zulaikha itulah yang cantik itu. Rupanya yang dibeli itu dulu kecil, sekarang udah gagah dia. Nabi Yusuf itu panjang kisahnya sampai Raja Kitmir meninggal, sampai Yusuf menggantikannya menjadi menteri keuangan. Jadi Yusuf itu Pak diangkat oleh Raja Mesir menjadi menteri ekonomi keuangan. Kenapa? Dia pakar dalam mentakwil mimpi. Ketika mimpi raja ini, kan di Al-Quran bercerita itu. Ketika Raja Mesir bermimpi ada domba kurus memakan domba gemuk. Apa maknanya itu? Maka Yusuf mengatakan 2 tahun lagi akan ada penceklik datang di negeri kita ini. Wahai raja, tanamlah sebanyak-banyaknya tanaman. Kita pasok tanaman tadi, siapkan bekal untuk masa penceklik 2 tahun. Makanya diangkat menjadi menteri Nabi Yusuf, yang akhirnya menjadi suaminya Zulaikha. Apa yang terjadi ketika masa penceklik? Ya, gandum tidak ada, bahan pokok makanan sudah tidak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Sampailah penceklik ini di tempat kampungnya Nabi Syuaib alaihissalam. Sampai ke kampungnya Nabi Syuaib. Maka kata Nabi Syuaib, pergilah kalian ke Mesir, bawa bekal ini, minta ke raja tadi bekal nanti. Dibawa saudara Yusuf namanya Benyamin, dibawa. Sampai di sana, apa kerja Nabi Yusuf tadi? Kantong-kantong gandum tadi, ya kamu goni-goni itu lah kantung, dimasukkan di salah satu kantong tadi, pialanya raja emas, diikat, ditaruh ke bungkusnya Benyamin. Yang Benyamin ini saudara Yusuf si ayah seibu, saudaranya Nabi Yusuf, anaknya Nabi Syuaib. Ya. Jadi apa yang terjadi ketika itu? Yusuf mengirimkan bajunya sehingga mata ayahnya tadi terbuka dengan bajunya tadi. Dibawalah keluarganya semua ke Mesir. Maka Yusuf dan keluarganya berkembang di Mesir. Inilah cikal bakal keturunan Bani Israel sampai hari ini. Nah, itu Bani Israel itu dari Nabi Ayyub Syuaib. Ya, Syuaib, Ayyub, Yusuf. Turun nanti Bani Israel di sini. Kisahnya apa? Piala tadi itu yang ditahan. Siapa yang ada emas dalam kantong berarti dia kan pencuri. Rupanya emas itu adalah Benyamin. Disitulah Yusuf bercerita ke Benyamin kalau bahwa menteri keuangan yang membagikan makanan tadi adalah Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah jadi menteri. Dan peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. 10 Muharram. Jadi banyak peristiwa-peristiwa terjadi di 10 Muharram ini. Maka Rasul menengok orang-orang Yahudi puasa waktu itu. Rasul juga puasa. Maka Rasul mengatakan orang yang berpuasa Asyura akan menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya. Dan Rasul tidak pernah puasa Tasu'ah. Kenapa? Karena waktu itu Rasul berkata, andai saya masih hidup tahun depan, maka saya tidak akan puasa 10 hari saja. Tapi untuk membedakan puasa ini dengan orang Yahudi, kalau tidak 9, 10, 11. Nah, itu kuncinya, pembedaan. Rasul tidak mau sama dengan orang Yahudi, cukup tanggal 10. Maka kalau tidak 10 kawannya 9. Kalau tidak dapat 9 kawannya 11. Tapi yang afdal itu Tasu'ahnya 9-nya. Jadi 10-nya kapan? Malam ini. Berarti puasanya kapan? Besok. Dapat fadilah Kemisnya hari Kamis, dapat fadilah Asyura. Akan luar biasa, itu besar itu. Ya, besar dapat fadilah kita. Makanya di Muharram ini
Itulah yang disebut dengan hijrah. Apa disebut Ibn Muharram itu? Hijrah. Karena sandaran dalam tahun Islam itu berdasarkan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Berarti sebelum Nabi hijrah belum ada tahun, belum. Setelah Nabi hijrah belum ada tahun. Zaman Abu Bakar belum ada. Terus pertanyaannya, hijrah ini muncul kapan kalendernya? Kalender hijrahnya munculnya kapan? Zaman Nabi tidak ada, Bu. Tidak ada kalender. Zaman Abu Bakar tidak ada kalender. Terus kalender hijrah ini 10 Muharram 1448 munculnya kapan? Sejak zaman Umar bin Khattab 13 tahun setelah hijrah. Berarti tahun hijrah ini lebih dulu tahunnya daripada pembentukannya. Kenapa terjadi seperti itu? Ini yang disebut dengan apa istilahnya ini? Fadailul a'mal. Tidak pernah dibuat Nabi, Pak. Hijrah itu tidak pernah dibuat Nabi. Kalender hijrah itu tidak pernah dibuat Nabi. Terus siapa yang membuat? Umar bin Khattab. Kenapa dibuat oleh Umar? Islam sudah berkembang. Sudah luas Islam itu. Dan sudah terkenal di dunia di zaman Umar bin Khattab. Maka ada semacam delegasi surat. Ada surat dari Romawi datang ke Umar. Umar khalifah waktu itu, Pak. Kan udah mulai surat-surat. Waktu itu kan kerajaan Islam. Di sebelah sana ada Romawi. Di sebelah sini ada kerajaan Persia. Orang ini sudah main-main surat, delegasi. Umar menerima surat. Dari mana dia terima? Dari kerajaan Romawi. Dia tengok. Ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Persia punya pula surat. Persia itu Iran sekarang. Waktu itu belum masuk Islam ke sana. Zaman Umar bin Khattab. Mereka masih Majusi. Masih kerajaan Persia. Tapi ada delegasi surat sampai ke Umar, ditengok oleh Umar. Ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Kata Umar, gimana kita membalasnya? Sementara kita tidak punya kalender. Bulan sudah ada. Bulan sudah ada, Pak. Maka kalau kita tanya, Rasul lahir tahun berapa kalau hijrahnya? Nggak ada. Cuma disebut dengan tahun gajah. Iya enggak? Tahun gajah, karena tidak ada kalender. Kapan kalender itu ada? Di zaman Umar bin Khattab. Maka Umar mengumpulkan sahabat. Sebagian sahabat mengusulkan, wahai khalifah, bagaimana kalender ini kita mulai sejak Rasul lahir. Sejak Rasul lahir. Kata Umar, tidak bisa. Nanti kita seperti orang-orangnya Romawi yang mengklaim bahwa kalender itu sejak lahirnya Isa al-Masih. Tidak mau Umar bin Khattab. Padahal kalender Masehi itu bukan kalendernya Isa al-Masih, lahirnya Isa al-Masih. Kita jangan salah kaprah ya. Kalender Romawi yang kita pakai oleh dunia hari ini, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember, itu bulan yang diciptakan oleh Raja Kaisar Romawi Konstantin. Dia minta pendapat ke orang-orang gereja Romawi. Maka digabungkanlah kalender tadi oleh seorang paus yang bernama Gregorius. Paus Gregorius. Maka kalender yang ada hari ini disebut dengan kalender Gregorian. Apa kalender Gregorian itu? Januari, Februari, Maret, April. Sekarang tahun berapa? 2026. Siapa yang mengeluarkan itu?
paus. Ya. Namanya Gregorius. Dan itu ketika PBB didirikan, karena di PBB ini kebanyakan orang-orang penguasa barat, ya, yang punya hak veto, Amerika, Inggris, Prancis, maka PBB mengadopsi kalender dunia terhadap kalender Gregorian, termasuk kita Indonesia, karena itu standar dunia. Apakah salah kita pakai kalender ini? Tidak. Ini masuk kepada ruang muamalah. Boleh-boleh saja. Cuma jangan kalender Islam kita abaikan. Apa contoh mengabaikannya? Masih ingat tak Bapak Ibu tahun hijrahnya Ibu? Lahir bulan berapa? Oh lah kan mulai. Bulan hijrahnya Ibu lahir bulan berapa? Banyak yang tak hafal. Iya Bu. Apalagi tahunnya. Tahun hijrahnya berapa? Bulan hijrahnya berapa? Tidak tahu kita kan. Makanya Umar datang pendapat dari sahabat yang lain. Wahai Khalifah, bagaimana tahun ini kita pakai dari tahun wafatnya Rasulullah SAW? Ditolak oleh Umar. Kalau nanti dibuat dari wafatnya Nabi, setiap tahun baru hijrah kita bersedih. Meninggal Nabi, tidak dipakai. Maka sebagian sejarawan mengatakan datang pendapat dari Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali? Wahai Khalifah, bagaimana tahun ini kita mulai sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW? Karena hijrah itu sebagai patok awal berkembangnya Islam, yang patoknya mulai dari Madinah. Itu disepakati. Maka ketika Umar mensepakati tanggalnya, tahun itu masuk kepada tahun ke-13 sejak Nabi Muhammad SAW hijrah. Cuman pertanyaan, hijrah yang mana? Karena Nabi itu hijrah 3 kali. Hijrah pertama umur 45 tahun. Umur 45, tapi dia tidak ikut. Nabi diangkat jadi Rasul umur berapa? Nabi Muhammad 40. 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi. Yang masuk Islam Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Umar belum, masih musuh. Ya, Umar masih musuhan, belum masuk. Berapa tahun Nabi dakwah sembunyi-sembunyi? 3 tahun. Masuk tahun keempat, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, kata Allah, sebarkanlah hai Muhammad agama ini. Maka Nabi naik ke atas bukit Safa, disebarkan ke penduduk Mekah bahwa dia itu adalah utusan Allah. Oh, goncang Mekah ketika itu. Taballaka Muhammad, kata Abu Lahab, celaka engkau hai Muhammad. Kata Abu Lahab, Abu Jahal, segala macam mencaci. Yang terjadi apa? Sahabat-sahabat disiksa. Kalau Nabi belum, orang tak berani. Orang tak berani nyiksa Nabi, Pak. Kenapa? Dia punya paman, Abu Thalib. Abu Thalib dia jamin, siapa yang mengganggu Muhammad berhadapan dengan saya, maka tidak ada yang berani. Tapi ketika Nabi tidak diganggu, yang diganggu siapa? Sahabat. Maka kata Nabi, sekitar 80 orang kalian hijrah ke Habsah. Karena Raja Habsah itu baik. Diutus oleh Nabi, bawa surat 83 orang. Ternyata Raja Habsah itu memang baik orangnya, namanya Najasyi. Karena dia menengok yang dikirim oleh Rasulullah itu adalah Ja'far bin Abi Thalib pimpinannya. Maka ketika Ja'far bertemu dengan raja, dia baca Al-Quran. Menangis Raja Najasyi tadi. Kenapa ajaran kalian ini sama dengan ajaran kami di Nasrani, katanya. Maka mereka dapat perlindungan. Dan kabarnya Raja Najasyi masuk Islam secara diam-diam. Apa buktinya? Ketika kabar Raja Najasyi sampai kepada Rasulullah,
Nabi Muhammad melaksanakan sholat jenazah secara gaib. Itulah dalil kenapa boleh kita sholat gaib. Meninggal umroh, meninggal keluarga kita, boleh tak dari masjid ini kita sholat sama-sama? Boleh. Apa dalilnya? Rasulullah menyolatkan Raja Najasyi yang wafat di Habsyah. Habsyah itu sekarang Ethiopia, daerah Afrika. Antara Mekah dengan Ethiopia itu dibatasi oleh Laut Merah. Di sinilah orang di tempat hijrah. Umur Nabi 45 tahun. Terus hijrah yang kedua, itu Nabi sendiri yang pergi. Tapi Nabi hanya berdua dengan Zaid bin Harisah. Umur 50 tahun. Umur berapa, Bu? 50 tahun. Berarti sudah 10 tahun di Mekah. Kenapa Nabi hijrah yang kedua ini? Hijrah yang kedua ini tidak jauh. Di Taif namanya daerahnya, 60 kilo dari Mekah. Kenapa Nabi hijrah? Karena Nabi pembela-pembelanya sudah tidak ada. Abu Talib meninggal. Kalaulah meninggal Abu Talib, tentu orang-orang Quraisy ini lancang. Ya, Abu Jahal sudah siap-siap, Abu Lahab, ya, musuh-musuh banyak. Nabi sudah tidak aman di Mekah. Yang kedua siapa yang meninggal? Khadijah. Berarti Rasul dengan Khadijah hidup selama 10 tahun. Ketika menjadi Rasul. Nikah umur berapa, Pak? 25. Berarti Khadijah hidup dengan Nabi selama 25 tahun. Lah 25 tahunnya hidup dengan Rasulullah, Khadijah wafat. Cuman ketika jadi Rasul hanya 10 tahun. Waktu itu umur Nabi 50. Jadi secara psikologis Nabi itu sudah mulai khawatir dengan keselamatan dia. Maka dia pergi dengan Zaid bin Harisah ke sebuah tempat namanya Taif. Dikiranya Taif itu tempatnya aman. Nabi ke sana. Sampai di Taif apa yang terjadi? Tahu itu semua. Dilempar pakai batu. Nabi dilempar pakai batu sampai pelipis Nabi berdarah. Zaid bin Harisah kepalanya bercucuran darah. Nabi dengan Zaid lari ke sebuah kebun kurma. Di situ Nabi termenung di antara bukit-bukit. Nabi termenung, datang malaikat. Yang turun itu siapa? Bukan Jibril, tapi Malakatul Jibal namanya. Malaikat penjaga bukit. Jadi bukit-bukit itu ada penjaga tuh, Pak. Gunung Merapi, gunung ini ada penjaganya. Siapa yang menjaganya, Pak? Malaikat, bukan jin, bukan leluhur, bukan. Ya. Makanya kalau malaikat tak aku semuanya ada yang bahasa-bahasa tak aku. Karena itu perintah Allah. Apa kata malaikat tadi? Ya Rasulullah, andai engkau izinkan bukit ini saya angkat. Bukit mau diangkat, mah? Saya timpakan ke penduduk Taif itu, akan saya timpahkan dengan izin Allah. Disitulah kita menengok bagaimana seorang luasnya hatinya Rasulullah. Maka di hijrah ke Taif ini kita ambil pelajaran apa? Jangan berdendam. Tak boleh sifat dendam itu. Kalau Nabi dendam, apa katanya tuh, Pak? Hampai aja lah pakai bukit itu. Hantar penduduk Taif biar tahu rasa dia. Tapi Rasul menjawab, la innahum la ya'lamuni. Jangan wahai malaikat. Penduduk Taif itu tidak tahu saya. Saya siapa? Ya, andai mereka tahu, mereka tidak akan melempar saya. Maka dengan bersusah payah Rasulullah kembali ke Mekah. Sampai di Mekah inilah Allah hibur. Apa hiburan dari Allah ketika itu? Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi di umur 50 tahun setelah Nabi hijrah dari Taif. Itu
panjang kisahnya, kisah Isra Mi'raj. Apa yang dibawa oleh Nabi ketika Isra Mi'raj? Ibadah salat. Maka salat itu Pak syariat pertama kali yang diturunkan oleh Allah. Di umur berapa tuh Pak? 50 tahun. Berarti selama 10 tahun menjadi Rasul, syariat belum ada. Masih bebas. Tidak ada salat, tidak ada puasa, tidak ada zakat, tidak ada apa-apa. Maka apa konsentrasi Rasulullah selama 10 tahun itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi apa yang terjadi setelah Isra Mi'raj? Nabi turun, justru banyak yang murtad, tak percaya. Datang provokasi, datang eksekusi, macam-macam yang datang. Luar biasa ujian Nabi setelah Isra Mi'raj. Akhirnya apa yang terjadi? 3 tahun setelah Isra Mi'raj datang perintah Allah. Apa? Hijrah. Jadi hijrah itu umur Nabi 53 tahun. 3 tahun setelah Isra Mi'raj. Maka syariat sudah ada Pak. Nabi aja sholat. Nah itulah kisahnya. Nabi sholat waktu ruku, diambil isi perut ontah itu ditaruh di leher Nabi ketika sholat. Bayangkan tuh yang dihadapi Nabi waktu itu. Nabi mau sholat aja seperti itu. Maka ada nggak kronologis kenapa terjadi hijrah? Hari Kamis 27 Safar, orang Quraisy rapat, namanya Darun Nadwah. Dar gedung, Nadwah itu semacam tempat pertemuan. Jadi rupanya orang Quraisy ini Pak ada 10 suku. Ibarat awak Nagariko, kan ada suku-sukunya. Jadi negerinya Pak Quraisy. Quraisy itu berapa suku dalam? 10. Ada 10 klan di dalam itu. Salah satunya sukunya Rasulullah. Apa suku Rasulullah? Bani Hashim sama Bani Muthalib. Ada Bani Makhzum, ada Bani Muawiyah, ada Bani macam-macam, ada 10. Setiap suku 10 orang diutus di gedung pertemuan parlemen. Dulu ketuanya Abu Talib wafat. Siapa ketuanya waktu itu? Langsung ketuanya Abu Jahal. Jadi apa isi rapatnya? Malam ini kita bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu isi rapatnya. Diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Anfal itu, ayat 30. Rapat orang itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Tengok surah Al-Anfal ayat 30. Itu jelas ada 3 usulan malam itu. Siang itu. Rapatnya siang Pak. Usulan yang pertama, yaqtulu, kita bunuh sama-sama. Usulan yang ketiga, yakhruju, usir. Usulan ketiga, yuthbitu, dipenjarakan. Jadi 3 usulan. Usulan pertama, penjarakan Muhammad sampai dia mati. Usulan kedua, usir dia jangan sampai ke Mekah. Usulan ketiga, bunuh sama-sama. Akhirnya yang disepakati itu apa? Nanti malam bunuh sama-sama. Setiap suku ikut mutus bawa pedang membunuh Nabi. Rupanya rapat itu diketahui oleh Jibril. Makanya Jibril datang ke Rasulullah, "Hai Muhammad, malam ini engkau hijrah ke Madinah." Apa kata Nabi? Inilah yang lama-lama sudah saya tunggu, katanya. Datang ke Abu Bakar, disiapkan bekal. Disiapkan oleh Abu Bakar. Cari penunjuk jalan, namanya Abdullah bin Uraikid. Nyari jalan-jalan tikus. Asma membawa bekal ke Abu Bakar. Ada intel namanya Abdullah bin Abu Bakar. Ada peternak kambing, susunya diambil untuk bekal, namanya Amir bin Bukhairah. Nabi malam itu berangkat dari Mekah selepas Isya. Tapi pas Nabi keluar rumah Nabi kampung Pak, mau dibunuh Nabi tadi. Maka turun surah Yasin tadi, waja'alna min baini ainihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Tak tidur semuanya. Nabi berjalan pergi ke Gua Hira selama 3 hari 3 malam, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad keluar. 3
Tiga malam Nabi. Ahad keluar berjalan menuju Madinah selama 14 hari. Tapi banyak kisah di jalan itu. Nabi berhenti di Bani Salim. Nabi berhenti di sebuah gerbang namanya Quba. Quba itu Nabi istirahat, didirikan masjid pertama kali. Jadi masjid pertama kali yang didirikan oleh Nabi namanya Masjid Quba. Di gerbang menjelang Madinah. Nabi di Quba 4 hari 4 malam, sholat di situ. 4 hari 4 malam Nabi di Quba. Ini belum sampai Madinah. Dari Quba Nabi berjalan hari Jumat, tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi 27, 28, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 hari. Sebelum masuk Madinah, sampai dia di Madinah hari Jumat. Pas waktu masuk sholat Jumat, berada di sebuah tempat yang dinamai dengan Bani Salim. Nah, disitulah Nabi buat masjid yang kedua setelah Masjid Quba. Namanya Masjid Al-Jum'at. Masjid Jum'ah. Masih ada sampai hari ini. Ini tidak boleh masuk Madinah ini. Nabi di sana melaksanakan sholat Jumat. Itulah Rasulullah Jumat pertama kali. Terus sebelumnya Nabi tidak Jumat. Mana bisa Jumat? Di Mekah itu kacau. Apakah Nabi yang melaksanakan sholat Jumat pertama? Tidak. Nah, makanya bukan Nabi, Pak. Yang melaksanakan sholat Jumat yang pertama bernama As'ad bin Zararah. As'ad itu punya dia kaum 40 orang. Pergi dia ke Mekah. Sampai di Mekah ketemu dengan Nabi Muhammad. Dia bai'at. Kan ada bai'at Aqabah kan itu tuh. Masuk Islam As'ad bin Zararah dengan kaumnya 40 orang dengan Nabi di Mekah. Ketika dia pulang ke Madinah, pas pulang waktu itu dia pulang itu hari Jumat. As'ad inilah orang yang pertama kali sholat Jumat dengan 40 orang kaumnya. Makanya mazhab Syafi'i mengatakan salah satu syarat sah Jumat itu mesti jamaahnya lebih dari 40 orang. Makanya di kampung-kampung kenapa tidak boleh dipecah masjid itu jadi 2 jadi 3? Bukan tidak boleh mendirikan masjid, Bapak Ibu. Buat ini Jumat, nanti sini Jumat pula, sini Jumat. Akhirnya di sini tinggal 30, di sini tinggal 30, di sini tinggal 25. Dalam mazhab Syafi'i Jumatnya tidak memenuhi syarat semuanya. Ini mazhab Syafi'i ya, mazhab kita. Tidak bisa. Harus 40 mukim muslim balik berakal, dewasa. Kalau kurang tidak usah Jumat. Boleh diganti dengan zuhur. Dah masuk waktu. Harus selesai hijrah mereka. Nah, jadi di Jumat itu bukan tak boleh. Kan ada istilah. Masa buat masjid baru tak boleh. Bukan masalah buat masjid baru. Bukan masalah tak boleh. Boleh tak boleh. Berimbas nanti kepada masalah sholat Jumat. Di situ ada masjid. Situ ada masjid. Situ ada masjid. Itu seperti Al-Birru dengan Al-Husna gini, Pak. Saya pernah khotib di Al-Birru, cuma tinggal sebaris. Banyak yang hijrah, yang siko hijrah. Apa yang terjadi? Bukan tidak boleh mendirikan masjid. Tak ada alasan tidak boleh mendirikan masjid. Tapi masalahnya itu tadi. Kalau berpegang di mazhab Syafi'i, pelaksanaan Jumat itu baru sah kalau yang Jumat itu yang pertama laki. Jumlahnya berapa? 40. Muslim balik berakal, mustautin dan mukim. Dia harus tinggal di situ. Kalau orang lain sholat di sini numpang, nak dihitung 40 itu. Begitulah kira-kira. Jadi dari kisah As'ad bin Zararah ini mengambilnya mazhab tadi bahwa sholat Jumat itu mesti 40 orang mukim, orang yang tinggal di masjid. Kalau waktu sudah masuk, nanti kita bahas di lain waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.